Seperti kita tahu, mobil Lexus terlaris di Indonesia itu adalah Lexus RX dulu, sekarang LM. Tapi di depan gua ini ada Lexus RX 500h F Sport yang merupakan versi performance atau versi paling mentoknya dari Lexus RX. Kenapa disebut performance? Pantes nggak menyandang gelar performance? Kita cari tahu di video ini. Sebelum kita mulai, kita langsung bahas engine-nya dulu, mesinnya dulu. Karena ini versi 500h F Sport yang performance, mesinnya nggak boleh malu-maluin. Dia pakai mesin 2400 cc turbo, ditunjang motor listrik, yes dia hybrid, powernya mencapai 366 PS, dan torsinya 460 Nm. Konon akselerasi 0 sampai 100 km per jam untuk SUV segede gini bisa dicapai dalam waktu 6,2 detik saja. Penasaran? Ntar kita nyetir, tapi kita bahas eksterior-interiornya dulu. Yuk! Oke, sekarang kita bahas sedikit soal eksteriornya generasi kelima dari si Lexus RX ini. Jadi, dia tetap mengambil beberapa Q design dari generasi keempatnya. Jadi, dia tajam-tajamnya itu, siluet-siluet ala-ala coupe SUV-nya itu masih tetap kelihatan. Cuman generasi kelima ini, dia mengadopsi bahasa desain Lexus yang terbaru. Ini jadi kayak ada, apa ya, punuknya gitu loh, kayak ada hidungnya gitu. Gue pribadi, gue lebih prefer ini agak turun ya. Tapi ya, oke lah. Dan warna putih di F Sport ini agak sedikit menyamarkan hidungnya ini. Dan varian F Sport ini juga tampil jauh lebih sporty dibandingin varian di bawahnya. Jadi dia ada 450h yang PHEV, luxury, itu lebih banyak chrome-chrome-nya, lebih banyak bling-blingnya. Si F Sport ini semuanya digantikan dengan trim-trim hitam. Jadi kayak grill depannya ini dia ganti hitam, aksen-aksennya dia ganti hitam, samping-sampingnya sini juga semuanya dikasih hitam. Satu-satunya aksen yang terang itu cuma di bagian depan sininya kayak ada satin silver doang. Tapi overall, mobilnya jadi kelihatan lebih keren, lebih sporty, ya sesuai dengan tagline-nya si F Sport, lebih sporty. Lanjut ke bagian sampingnya. Rodanya gede, peleknya gede banget, dia pakai 21 inci, bannya sendiri pakai 235/50 Michelin Pilot Sport. Depan belakangnya sama ya, nggak ada perbedaan ukuran bannya. Terus kalau kalian tarik lagi, lihat ya, tarikan garisnya bener-bener turun ala-ala coupe SUV khas sebuah RX. Gue cuman punya masalah di satu doang. Ini kenapa ada hitam-hitamnya gitu loh. Dan hitam-hitam ini sama kayak yang di depannya, tapi bikin dia kayak belang. Harusnya dibikin putih doang gitu, jadi lebih clean. Karena lain-lainnya udah clean gitu loh. Di sini bahkan chrome-chrome-nya dia pakai model dark chrome nih. Andai saja dark chrome-nya ini diaplikasikan ke bagian depannya, akan jauh kelihatan lebih elegan dan kelihatan lebih luxury tanpa menghilangkan elemen sporty-nya. Nah, ini bagian belakangnya. Bagian belakangnya karakter Lexus terbaru. Dia pakai LED stripe gitu, menyambungkan lampu dari kiri ke kanannya. Tulisan Lexusnya juga di sini, bukan cuma logo doang. Dan bagian bawahnya dia kayak ada lekukan gitu loh. Tuh. Jadi buntutnya itu nggak bulat langsung, tapi kayak ada melekuk di sini, kayak ada ventnya sebelah sini. Logo simple di sini RX 500h Direct 4. Jadi sedikit informasi. Di lini line up-nya Lexus RX di Indonesia itu cuma ada dua varian yang 4-wheel drive atau AWD. Si RX 500h ini dia pakai Direct 4 karena dia hybrid. Dan satu lagi si RX 450h itu karena dia PHEV, dia pakai namanya E4 karena dia pakai electric motor. Kita lanjut bagasinya. Biasa elektrik lah ya, mobil kelas gini masa nggak elektrik, bagasinya gede banget. Tas golf bisa ditampung dengan mudah sekali dan gue demen si tonneau covernya ini ya, si shade-nya ini tuh tinggal gini doang. Yoi. Kenapa? Karena dia di sini ada relnya, di sini dia ada kayak pembatasnya gini, kalian tinggal tarik gini doang. Tuh. Keren deh. Kenapa? Yang lain nggak kepikiran kayak gini gitu loh. Terus kalau kalian lihat lagi, di sini kalian masih bisa dapetin ban serep, dongkrak segala macem. Di sini kalian bisa merebahkan kursi
Tuh, kanan kirinya itu bisa, kalian tinggal tahan doang dari sini. Sama ada 12 voltnya juga segala macam tuh, tinggal di itu doang ditahan. Tuh. Dia sudah elektrik pelipatannya dan kita bahas interior saja habis. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya si RX 500H ini dan balik lagi ya. Ini dia udah pakai e-latch, jadi buka tutup pintunya itu cuman pakai tombol doang. Dan gua sukanya dari si Lexus adalah untuk buka manualnya juga kalian taruh di sini. Tuh 2 kali gini. Jadi kalau keadaan emergency, elektrik yang nggak nyala itu kalian masih bisa buka pintunya manual dengan cara ditarik dari sini. Kalau kayak let's say kita ngomongnya Tesla dan lain-lainnya, itu ada tuas lagi di bawahnya dan kalian harus ngerogoh. Dan nggak semua orang ngeh. Kalau di sini kayak logical bahwa kalian bisa buka pintu langsung dari sini. Itu safety sih kalau menurut gua sih. Oke. Ini interiornya sebenarnya dia punya garis desain yang sama dengan Lexus lain-lainnya. Dia punya layar gede 14 inci, connectivity-nya juga sudah lengkap, petanya segala macam juga sudah ada. Di sini juga dia udah full digital instrument cluster. Tapi untuk si versi F Sport ini dia dapat setir F Sport di sininya ya. Jauh lebih sporty, dia model kayak sebenarnya nggak flat bottom ya, tapi dia jauh lebih sporty karena dia kasih kayak dimpled leather di sini. Yang dipegangnya enak dan itu juga berlanjut di tuas transmisinya. Di sini juga ada dimpled leather gitu, nggak smooth, nggak licin-licin banget gitu. Jadi dipegangnya jauh lebih enak. Dan khusus versi F Sport ini juga kalian dapat kursi semi bucket seat F Sport lengkap dengan emblemnya di sini dan di sini dia pakai ultra suede. Jadi kombinasi antara leather dan ultra suede yang enak banget dipakainya dan begitu kalian dudukin ini suportif banget ke badannya. Oke, kita nyalakan dulu sekarang. Gue selalu mikirnya ini yo. Padahal ini tuas AC ya. Jadinya nyala, animasinya juga elegan ya, masih khasnya Lexus. Kita continue di sini. Tuas AC-nya di sini kalian bisa ngatur temperatur dari sini. Bersih biarpun di dalam sini pengaturannya di layar. Cuman balik lagi ya, gue lebih prefer kalau pengaturan beberapa yang penting itu masih disediakan tombol. Jadi nggak harus semuanya di layar. Karena kalau kalian nyetir itu kalian akan jauh lebih cepat untuk ngatur itu dari tuas, dari tombol-tombol mekanis daripada layar. Tambahannya lagi, dia juga sudah dilengkapi dengan speaker Mark Levinson 21 speaker. Kalau lu tanya di mana aja speakernya, gua juga bingung. Yang pasti sini ada speaker kali ya. Gak tau lah, pokoknya dia 21 speaker. Tambahannya lagi USB charging USB, bayangkan USB-C-nya ada 2 biji di sini. Di dalam sini ada USB A1, USB-C lagi ada 3 berarti di sini. Wireless charging ada di sini juga. Ini bisa ditutup. Cakep banget ditutupnya. Di sini ada cup holder dan selalu keunikan sebuah Lexus. Dia ada ini center glove box ini bisa dibuka dari kanan maupun dari kiri. Gitu. Sekarang kita lihat layarnya ada apa aja. Di sini ada shortcut ya. Jadi kalian bisa lihat yang frequently use-nya apa aja, lane departure-nya segala macam. Tuh, climate control-nya kalian bisa atur dari sini. Di sini juga kalian bisa lihat mengenai HUD-nya, drive mode-nya seperti apa, driving assist-nya seperti apa, dan kalian bisa close. Di samping sini dia ada menu untuk navigasi, audio di sini, ya bisa dipilih audionya, telepon, Bluetooth settingnya, dan untuk mobilnya beserta settingnya sendiri. Kalau di mobilnya sendiri dia ada drive mode-nya seperti apa, driving assist-nya juga kalian bisa pilih seperti apa. Back lagi, trip info, energy flow karena dia memang hybrid. Kalau kalian lihat lagi ya, tuh dia ada motor di bagian belakangnya. All wheel drive-nya seperti apa, tire pressure, dan customization-nya. Tapi kalau kalian nggak butuhkan semua itu, pada dasarnya layarnya ini adalah akan menampilkan fitur-fitur AC-nya. Oke. Kita pindah ke bagian atasnya, dia sudah pakai kaca spion tengah yang full digital. Jadi dia bisa menampilkan gambar dari bagian belakangnya atau bisa dirubah menjadi kaca spion biasa. Dan di atasnya sini tentu saja kita ada beberapa kontrol untuk si panoramic sunroof-nya. Jadi kalian bisa buka si ininya, shade-nya, dan kalian bisa buka atapnya sendiri. Tuh. Dia bisa tilting dan bisa dibuka. Ini mataharinya kebanyakan, kita tutup lagi aja. Nah, kita tutup. Oke, dan shade-nya kita tutup lagi. Lagi-lagi dia kombinasi antara panoramik di bagian belakangnya, glass roof di bagian belakangnya, dengan sunroof di bagian depannya. Nah, sekarang kita ada di bagian baris keduanya dari si Lexus RX 500H. Langsung yang kelihatan, ada rear seat entertainment system. 2 layar, kanan kiri.
di balik kursi depannya, dan dia bisa nonton video, musik, picture, dan ada aplikasi. Aplikasinya sendiri ada Netflix, YouTube, Spotify. Jadi yang kalau pengen nonton K-drama bisa nonton di sini ya. Di sini juga kalian bisa touchscreen langsung, bisa kalian tune, dan masih ada konektor USB di sini untuk baca USB-nya di sini. Tambahannya lagi, kalau kalian lagi nonton gak mau diintip orang, nah, ini masih ada blind, biarpun blindnya masih manual. Kita lihat sendiri ke bagian bawahnya. Bagian bawahnya kalian masih dapat AC, tapi lucunya ya, dia sudah ada pengaturan suhu. Jadi kalian bisa atur suhunya naik turunnya di sebelah sini, tapi pengaturan blower AC-nya itu sesuai dengan pengaturan blower AC yang di depannya. Dan di sini juga kalian bisa mendapatkan 2 USB-C sebelah sini. Pindah ke bagian kursinya sendiri, kursinya sama bagian depannya, warna merah juga. Dia pakai ultra sweat sama kulit, dan di bagian tengahnya sini sudah ada armrest. Cup holder sudah ada di sini, dan di sini udah ada Qi charging. Jadi nggak usah berebutan naruh handphone buat ngecharge di depan, karena di belakang sini juga kalian bisa dapetin charging. Bedanya lagi, si F Sport ini dibandingin sama let's say versi luxury, karena si F Sport ini hybrid juga, dan entah kenapa dia hanya dilengkapi dengan pengaturan recline-nya manual. Nih tuasnya di samping sini kanan kiri, dia cuma bisa manual tuh. Lumayan sih pengaturannya, bukan pengaturan elektrik. Tapi balik lagi, kalian masih bisa dapetin posisi duduk yang ideal di sini, karena supportnya agak tinggi, kaki juga nggak sampai lurus-lurus banget, tapi tersupport dengan baik. Headroom buat gue yang tingginya 174 lebih dari cukup. Jadi sebenarnya mobil ini depan belakang duduk kalian masih enak. Itu mungkin kuncinya kenapa mobil ini laris di pasaran. Nah, sekarang kita nyetir si RX 500h F Sport ini. Dan by the way, gue nyetir mau ngarah ke GJAW, karena Lexus juga ikut di GJAW 2024 kali ini. Lokasinya juga di ISBSD. Jadi kita sambil jalan, nanti kita tutup di sana, oke? Oke, impresi pertama adalah begitu lu nyetir, lu cenderung mau memposisikan posisi duduk lo agak lebih tinggi, karena mobil ini satu agak lebar, dan hidungnya tuh dia agak panjang dan agak tinggi. Jadi posisi duduk agak commanding itu akan sangat direkomendasikan untuk mobil ini. Biarpun visibility-nya lumayan bagus, pilar aja nggak terlalu tebal-tebal sampai bagaimana banget. Kalian bisa duduk agak tinggi banget, dan pengaturan kursi maupun setirnya segala macam kalian bisa atur elektronik maupun memori ya untuk kursinya. Itu juga kalian bisa dapetin posisi duduk yang ideal dengan mudah, dengan visibility yang bagus. Nah, sekarang kita bahas sedikit soal dinamiknya atau dinamisnya dari mobil ini. Baik lagi, F Sport ini dilengkapi dengan beberapa setup yang berbeda dibandingin versi luxury-nya. Yang satu adalah suspensinya dia bikin lebih refine, lebih fun to drive lah dibandingin versi luxury. Tambahannya lagi, karena dia pakai yang namanya e-axle alias motornya itu, motor listriknya itu dia taruh di bagian belakangnya. Jadi benar-benar di axle belakangnya itu dia taruh motor listrik. Sehingga pergerakan mobilnya akan jadi lebih balance. Tambahannya lagi, si F Sport ini juga dilengkapi dengan adaptive suspension. Jadi suspensinya dia bisa mengakomodir permukaan jalan maupun drive mode-nya sendiri. Untuk power seperti gue sebut dari pertama-tama, memang 300-an HP itu nggak bohong ya. 6 detik itu kalau kalian toel dikit, ya memang enak gitu loh. Tidak bohong sama sekali gitu ibaratnya tuh. Dan kalau kalian tarik gini, responnya juga instan banget. Apalagi kalau kalian pakai mode sport. Ya, kita tarik di sini, mode sport. Nah, di mode sport ini jauh lebih instan banget. Dan suka nggak sukanya itu adalah ketika kalian gas mobil ini itu kayak ada artificial sound dari bagian belakangnya itu yang kayak mengamplifikasi suara-suara mesinnya itu loh. Padahal dia kan harusnya 2400 turbo, suaranya nggak sampai gimana-gimana banget nih, kayak wuh gitu loh. Ya ada sensasinya, biarpun bukan bukan pilihan gua sih, bukan kesenangan gua kayak gitu. Gua lebih suka suara mesin yang lebih natural. Tapi baik lagi, ditarik kayak gini enak banget. Wah, itu si bapak kenapa harus lawan arah tuh pak? Dan karena dia dilengkapi dengan Direct 4, dia juga membuat mobil ini bisa punya rear wheel steering. Jadi kalau kalian belok gitu kan, patah banget kayak tadi kita mau muter balik misalnya, dia roda belakang dia akan mengikuti roda depan sehingga membuat radius putarnya akan jauh lebih kecil. Dan ketika kalian misalnya di kecepatan tinggi, dia malah mengcounter sedikit pergerakan roda belakangnya terhadap roda depannya sehingga membuat mobilnya jauh lebih stabil.
itu kerasa banget sih ketika kalian dalam kecepatan yang lumayan tinggi. Tambahnya lagi, adaptif suspensinya juga membuat dia kerasa lebih kaku ketika kalian masukkan ke dalam mode sport tuh. Ini dalam mode sport, dia kerasa lebih, bukan gubrak-gubrak ya tuh, lebih kaku aja, benar-benar kerasa banget dibandingin kalau kalian pakai mode normal. Dan setup mesin, respon gas, setirnya, termasuk suspensinya itu kalian bisa customize. Jadi kalian bisa aja sport, tapi kalau kalian mau setirnya enteng, bisa. Soalnya kalau sport sendiri, kalau di defaultnya, setirnya itu kerasa lebih tight, kerasa lebih lebih akurat, lebih berat, dan mobilnya tuh jadi responsifnya tuh lebih bagus banget. Gitu. Biarpun dalam titik ini ya, menurut gua dinamik untuk sportiness-nya si Lexus ini masih belum sampai levelnya Jerman-Jerman, karena dia masih memfokuskan pada kenyamanan. Untuk safety-nya sendiri, ya seperti halnya sebuah Lexus, dia sudah sangat lengkap. Lane keeping, adaptive cruise control, junction, forward collision, semuanya juga sudah dilengkapi di mobil ini sebagai standar. Nah, sekarang karena kita dikit lagi udah dekat ICE, kita bahas aja kesimpulannya dari mobil ini. Abis itu kita kunjungin booth Lexus di GJAW 2024 kali ini. Kesimpulannya apa sih dari si RX 500 F Sport ini? Kesimpulannya dia mencoba mengambil yang terbaik dari dua dunia. Dia mencoba tetap nyaman, bagian belakangnya juga masih cukup nyaman, kalian nyetirnya juga cukup nyaman, sesuai dengan karakteristik khas sebuah Lexus ya, ibaratnya ya, comfort, easy to drive, dan segala macamnya. Tapi juga di satu titik, dengan performance yang seperti ini, dia mencoba mengambil orang-orang yang pengen nyetir sporty, dengan si e-axle-nya, dengan adaptive suspension-nya, dan dengan performance yang 360-an HP lebih, dia pengen coba menarik orang-orang yang emang demen nge-push mobil banget. Biarpun sebenarnya ujung-ujungnya mobil ini, gue bisa bilang dia cukup berhasil, tapi di satu titik dia jadi kekurangan karakter. Jadi kalau kalian memang mau mobil yang comfort, tapi di satu titik juga kenceng, kalian bisa melirik si Lexus RX 500h F Sport ini. Ya, sekarang kita udah nyampe di booth-nya Lexus di GJAW 2024 di ISBSD, dan ini adalah booth-nya Lexus, lokasinya di Hall 5B, deket banget sama Toyota. Ada apa aja di booth Lexus ini? Mari kita lihat satu persatu. Model pertama yang ada di booth Lexus ini adalah tentu saja si LM500h 4-seater. Ini mobil yang sama dengan yang gue lihat di Shimoyama, Jepang beberapa waktu yang lalu. Ini adalah Lexus LM terbesar dalam artian mesinnya dengan powernya paling gede dan tetap mempunyai elemen-elemen 4-seater atau kemewahan yang paripurna asli. Ini mobil di belakangnya itu Ottoman seat-nya benar-benar nyaman banget. Oke, di samping ini justru kontras ya, karena dia ada mobil terbesarnya Lexus dan juga ada mobil paling mininya si Lexus. Ini adalah Lexus LBX Sport dan dia pakai S-Style body kit-nya di bawahnya. Jadi si LBX ini agak unik karena biarpun kayaknya anak muda yang harusnya demen ya, ternyata banyak orang-orang yang sudah mature, yang sudah mapan juga ternyata demen sama si LBX ini. Kenapa? Karena jalanan Jakarta yang makin padat, makin macet, cocok kalau pakai SUV yang kecil atau compact seperti ini, lincah jadinya. Dan yang terakhir adalah si Lexus RX 450h Luxury, tapi dia juga sudah pakai body kitnya e-style. Jadi beda dengan yang kita cobain barusan ini buat nyampe ke GJAW, itu kan F Sport. Ini Luxury, dia tampil lebih mewah, nggak terlalu sporty, tapi elemen sportinya juga tetap ada karena ditambahin body kit e-style. Cakep ya? Menurut kalian mana yang lebih keren? F Sport apa sih Luxury e-style ini? Nah, di dalam sininya kalian juga bisa membeli atau melihat Lexus Collection. Ada baju, ada tas, ada beberapa detail-detail, mark segala macam yang menarik buat kalian yang fanatik Lexus. Di dalam sini tentu saja ada lounge-nya juga buat kalian bersantai atau melakukan transaksi jika kalian memang berminat membeli Lexus.